kita. Yes. Yes. Amin. Yes, God. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin. Mari nyatakan kebaikan Tuhan.
percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan kuasanya tidak berubah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang rindu untuk bersaksi atau menyampaikan kesaksiannya bagi berkat, dipersilakan. Baik yang ada di Manjuhan maupun yang ada di rumah, dipersilakan. Apakah ada? Oh, Ade Karolin katanya request. Mau bagi berkat? Oh iya, silakan. Silakan Ade Karolin. Oke, boleh buka maskernya ya, Kak ya. Oke, salam buat semuanya. Salam buat kakak, abang, dan bapak gembala baik di Zoom dan juga di set di tempat ini. Sebelumnya mohon maaf buat seluruh kakak-kakak dan abang-abang yang sudah mengucapkan kami berdua mengucapkan selamat wisuda. Mohon maaf jika saya lambat merespon karena setelah wisuda ada beberapa kesibukan hingga sampai sekarang. Mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya mengucap terima kasih buat seluruh kakak-kakak dan abang-abang dan bapak gembala yang sudah mengucapkan dan mendoakan kami atas wisuda kami atau gelar baru kami. Puji Tuhan, apa ya? Sungguh luar biasa ya Tuhan. Hari yang saya nanti-nantikan, yang pada hari Senin kemarin saya akhirnya telah mendapatkan gelar baru setelah 7 tahun saya kuliah. Puji Tuhan juga buat proses yang telah Tuhan izinkan kepada saya dari awal saya kuliah hingga sampai saya menyelesaikan studi saya. Saya mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan, baik buat rekan-rekan yang terdahulu, buat kakak-kakak yang terdahulu yang sudah support saya, dan juga buat rekan-rekan yang ada di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, karena kalau bukan karena kalian mungkin saya tidak ada di tempat ini, mungkin bukan bersama-sama dengan kalian. Dan saya bersyukur juga di akhir-akhir saya, di masa studi saya juga bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang selalu mendukung saya ketika saya selama tugas akhir hingga sampai saya selesai. Saya mengucap syukur teman-teman ada bersama-sama dengan saya. Saya juga mengucap terima kasih buat seluruh jemaat, seluruh kakak-kakak dan abang-abang yang ada di tempat ini yang selalu dukung saya dalam doa, baik baik dari awal saya kuliah sampai saya tugas akhir. Saya mengucap terima kasih sebesar-besarnya dan mengucap syukur buat kakak-kakak dan abang-abang yang selalu mendoakan saya. Terima kasih banyak, terutama juga buat Bapak Gembala. Saya juga mengucap terima kasih yang selalu dukung saya dalam doa ketika saya dari awal, ketika saya terima kasih Pak buat dukungan doanya. Kalau bukan karena dukungan doa, bukan dukungan doa semuanya, mungkin saya nggak tahu bilang apa ya. Puji Tuhan ya, Tuhan tuh luar biasa banget buat di dalam hidup saya. Tuhan tuh baik dalam hidup saya, sekalipun saya
pernah jauh daripada Tuhan, tapi Tuhan tetap ada bersama-sama dengan saya dan selalu selalu mengasihi saya. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Salam. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil. Ya, pasti banyak proses yang dilalui oleh saudari kita. Di 7 tahun percaya adik-adik mungkin awal-awal nih baru pertama Ya, Bapak Ibu, berhubung sinyal internet di sekretariat tidak terlalu bagus, kita tunggu beberapa saat ya sampai pelayanan di Manjuhan bisa lanjut kembali. Terima kasih.
ingin bersama setiap hari, ingin bersatu Tuhan Yesus, kedua ku rindu pada hari ingin hambamu Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu menjadi sepertimu, menjadi sepertimu, senangkan hati menjadi sepertimu. Hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk sebuah kesempatan kembali kami boleh bersekutu bersama-sama Tuhan. Baik kami yang di Manjuhan, baik kami yang ada di rumah lewat Zoom Tuhan. Kami rindu Tuhan pagi hari ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami rindu ketika firman disampaikan, kami digairahkan kembali Tuhan, kami dibangkitkan kembali Tuhan, kami diteguhkan kembali Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Mari, biarlah Engkau yang memimpin pemberitaan firman ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapak. Dan biarlah hanya satu nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Nah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Maaf masih menggema kah suara saya? Sudah bagus. Selamat pagi semua. Oke, pada kenal ya, nggak usah kenalan diri lagi. Bagi yang baru juga, selamat datang. Untuk yang baru, barangkali ada yang baru ya di Manjuhan, di Sekre. Kayaknya banyak mahasiswa. Selamat datang di Gereja Kristen Kemah Daud. Oke, hari ini kita mau bicara tentang misi gitu ya. Jadi kemarin waktu diminta saya membayangkan ya, saya datang kepada Tuhan apa yang mesti sampaikan tentang misi gitu ya. Nah, tapi ada satu hal yang Tuhan bukakan gitu. Jadi misi itu bukan hanya sekedar kita menjangkau jiwa. Memang itu betul. Ketika kita bicara misi, kita bicara tentang menjangkau jiwa. Tapi ada hal yang lebih daripada itu, goal akhir daripada sebuah misi gitu ya. Jadi kalau secara garis besar, misi ini saya kasih definisinya adalah rencana besar Allah supaya manusia kembali kepada Allah atau pencipta ya. Tujuannya supaya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi misi itu secara garis besar rencana Allah. Rencana besar Allah atas manusia ya. Supaya apa? Supaya kembali kepada Allah. Tujuannya memuliakan kembali kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar menyelamatkan, ada ya betul manusia diselamatkan,
Waktu kita pergi misi, kita beritakan kabar baik, yang percaya diselamatkan. Tapi bukan hanya batasnya sampai diselamatkan, tapi mereka harus kembali kepada Tuhan pencipta mereka. Ya, tujuannya apa? Menyembah kembali, memuliakan nama Allah. Amin, yes. Ya. Yuk kita sama-sama buka di dalam Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Saya bacakan. Sebab segala sesuatu adalah bagi Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi firman Tuhan katakan ini, sebab segala sesuatu, artinya kalau bicara segala sesuatu, ya kita juga termasuk di bagian di dalamnya. Bumi ini termasuk bagian di dalamnya. Dari Dia gitu ya. Jadi kita adalah dari Dia, dari Tuhan kita. Bumi ini berasal dari Dia dan oleh Dia, dibuat oleh Dia, kita bagi Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Terus ujungnya apa? Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin ya. Jadi tujuan kita manusia diciptakan, Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang terkasih di dalam Tuhan, Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kenapa manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah? Nggak mungkin Tuhan itu ciptakan tanpa ada tujuan. Saya percaya ada tujuan. Kenapa? Karena waktu kita menggambarkan Allah, kita kan dikasih kuasa waktu itu. Kita buka sama-sama dulu Kejadian pertama, ayat yang 26, sampai yang 28 ya, saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan ciptakan supaya kita berkuasa atas segala makhluk di muka bumi. Nah, diciptakan kita segambar. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya segala makhluk di muka bumi menyembah kepada, memuliakan Allah. Karena kita lewat hidup kita, karena kita adalah gambarannya Allah. Amin ya. Jadi waktu kita bicara tentang misi, bicara tentang dari apa ya? Ya bicara tentang misi secara garis besar, tujuannya bukan hanya sekedar keselamatan kita. Karena itu tujuan kecil, tapi goal akhirnya bukan hanya manusia diselamatkan, tapi juga bicara tentang supaya manusia yang diselamatkan ini menyembah kembali kepada Allah. Karena gambaran Allah rusak ketika manusia jatuh dalam dosa. Roma 3 dibilang, sebab semua orang telah kehilangan kemuliaan, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah kehilangan oleh karena jatuh manusia berbuat dosa. Jadi itu rusak dan harus dipulihkan. Kalau manusia dipulihkan dahulu, supaya apa? Segala makhluk menyembah kepadanya. Markus 16, itu sama-sama buka Markus 16 ayat yang ke-15 bilang seperti ini. Sudah ketemu ya? Markus 16 ayat yang ke-15 saya bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, jadi ini Tuhan Yesus menampakkan diri ya kepada murid-muridnya setelah bangkit dari kematian. Ya. Terus dia kasih perintah kepada murid-muridnya apa? Ia berkata kepada mereka, pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi
kita diutus, murid-murid Tuhan ini diutus pergi ke seluruh dunia, ya, dan juga pada segala makhluk, beritakan Injil. Yang namanya segala makhluk artinya bukan hanya bicara tentang manusia. Jadi Injil ini bicara bukan hanya untuk keselamatan manusia, tapi bagaimana pemulihan segala sesuatu. Amin. Itulah tugas orang yang pergi misi. Nah, siapa yang pergi misi? Apakah misi, gambaran misi waktu kita pergi ke desa-desa, daerah-daerah terpencil? Ya, saya rasa tidak seperti itu ya. Itu hanya bagian kecil. Itu bagian orang pergi misi. Tapi misi ini adalah sesuatu yang besar. Tadi dibilang di awal, misi ini adalah rencana Allah untuk memulihkan supaya manusia itu kembali kepada penciptanya. Artinya apa? Ya, bahkan di Markus 16 ini dibilang segala makhluk. Artinya apa? Di sekitar kita, waktu kita mengerti tentang artinya misi ini, terus kita benar-benar melihat kondisi sekitar kita tidak sesuai dengan harapannya Allah. Waktu manusia diciptakan, pertama segala satunya baik katanya. Segala sesuatu yang diciptakan Allah itu baik. Manusia diciptakan di Taman Eden kondisi yang luar biasa baik. Tapi dosa itu yang merusak. Nah, jadi waktu kita melihat sekitar kita kondisi tidak baik, kita pergi ke lingkungan itu. Supaya apa? Supaya dipulihkan kondisi. Itulah pergi. Itulah kita sedang bermisi sebetulnya. Waktu kita di kampus kita orang-orang bukannya yang kuliah misalnya, pergi ke kampus, gitu ya. Terus kondisi di kampus orang bukannya belajar, misalkan malah pacaran atau apa ya, melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, hadirnya kita itu sebenarnya, dan kita ada satu kerinduan di dalam diri kita untuk memulihkan kampus kita, itu artinya kita sedang pergi misi. Jadi misi itu kita sedang mengerjakan misi gitu ya. Jadi misi ini bukan hanya bicara kita pergi beritakan Injil ke satu daerah yang terpencil, yang di sana mungkin tidak kenal Injil Tuhan gitu, tidak kenal Tuhan Yesus. Itu iya, itu bagian misi, tapi itu bagian terkecil. Tapi secara garis besar, kalau kita bicara misi, kita bagaimana kita mengerti hati Tuhan bagi segala makhluk. Segala kondisi yang ada tidak baik, kita pergi ke situ untuk memulihkan, karena Allah pengen memulihkan segala sesuatu. Dan misi ini sudah dikerjakan sejak perjanjian lama, bukan hanya sejak perjanjian baru. Memang bagiannya yang paling dimulai dari sebuah berita Injil yang disampaikan. Seperti yang tadi Markus 16 ayat 15 sampaikan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi beritakan Injil. Beritakan Injil. Berita Injil ini apa? Kabar baik. Kabar baik itu tentang apa? Ya, kabar baik tentang bagaimana Allah mengasihi dunia ini. Ya, Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Artinya kalau akan dunia, ya saya rasa bukan hanya bicara tentang kita manusia, mengasihi alam semestanya juga. Jadi ketika misalkan kita di Kalimantan ini kan istilahnya paru-paru dunia ya, banyak hutannya. Ketika terjadi banyak penebangan, lihat ada bagian kita supaya pemulihan ini terjadi, supaya tidak lagi terjadi penebangan, tapi ada penanaman kembali gitu ya. Terus ada penambangan liar misalkan. Ya, bagaimana supaya tanah-tanah yang ditambang itu dipulihkan? Itulah kita sedang pergi misi. Amin ya, Bapak Ibu. Jadi misi ini nggak harus kita pergi jauh, makanya ada 7 gunung yang disampaikannya bulan lalu, kalau saya tidak salah tentang 7 gunung. Karena apa? Memang macam-macam orang pergi. Tugas kita sebagai murid Tuhan ya bukan hanya
ke daerah-daerah. Ada orang yang memang diutus ke daerah-daerah terpencil, ada. Tapi ada juga orang yang dipanggil sama Tuhan, memang ada ditempatkan di dunia pemerintahan. Supaya apa? Pemulihan dunia pemerintahan. Ada di kepolisian yang hari ini sedang rame-ramenya. Supaya apa? Supaya terjadi pemulihan di instansi kepolisian. Nah, anak Tuhan harus hadir. Hadir di situ. Supaya apa? Ya itulah waktu kita hadir, kita sedang pergi bermisi. Mengerjakan misi Tuhan. Supaya apa? Dipulihkan instansi. Ketika kita kerja di sebuah perusahaan, kita hadir di perusahaan itu. Tujuannya apa? Supaya terjadi pemulihan. Mungkin hari ini banyak perusahaan yang penggelapan pajak, yang harusnya bayar pajak, tidak bayar pajak, digelapkan dan sebagainya. Kita hadir supaya apa? Terjadi pemulihan atas perusahaan mereka. Bahkan kalau bicara misi, waktu kita hadir di tengah lingkungan keluarga kita, sebenarnya kita sedang mengerjakan misi. Keluarga kita mungkin ya kita dari latar belakang keluarga yang mungkin tidak sesuai dengan harapan ya. Orang tua kita ribut setiap hari, adik kakak kita ribut juga. Waktu kita mengenal Tuhan, kita dipanggil Tuhan, kita hadir, kita kerjakan misi. Bagaimana caranya? Kita hadir di tengah-tengah keluarga. Bawa misi, bawa berita kabar baik kepada keluarga. Itulah pergi misi. Jadi kalau kita bicara misi, jangan membayangkan bahwa waduh kita ke daerah terpencil, daerah orang-orang yang mungkin masih ya ada sampai hari ini mungkin ada yang mungkin masih makan manusia gitu ya. Nggak harus seperti itu juga. Atau mungkin ke daerah yang nggak ada listriknya, gitu ya. Di Jawa Barat itu ada satu suku Baduy ya kalau saya tidak salah, itu memang nggak ada listrik di daerah tersebut. Listrik nggak boleh, budaya di sana tidak membolehkan listrik masuk. Pergi misi harus, mungkin ada orang yang dipanggil ke sana, tapi tadi secara garis besar saya bilang ketika Bapak Ibu, saudara-saudara semua mengerti hati Tuhan, bahwa Tuhan ini pengen memulihkan segala sesuatu, kita bisa hadir di dalam kondisi-kondisi yang tadi saya sampaikan tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Orang tidak menyembah Tuhan, orang lari kepada uang, lari kepada dia perhamba sama uang, perhamba sama teknologi, diperhamba dengan apalagi segala sesuatu gitu ya. Kita hadir dan kita harus sampaikan kabar baik. Amin. Jadi bangsa Israel pada zaman raja-raja, pada zaman hakim-hakim gitu ya. Itu di mana seringkali ada, kalau Bapak Ibu rekan-rekan semua baca ya nanti di kitab raja-raja, hakim gitu. Ketika mereka tidak menyembah kepada Allah, mereka diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan, satu kerinduan Tuhan selalu punya kerinduan untuk pulihkan. Caranya apa? Ketika bangsa itu, ya kalau zaman hakim-hakim, Tuhan pilih hakim-hakim gitu. Tuhan bangkitkan hakim-hakim, ada Gideon, ada Deborah, ada yang lain sebagainya. Ada banyak, Samson, dan lain sebagainya gitu ya. Yefta, gitu. Tuhan panggil, bangkitkan supaya apa? Supaya bangsa Israel kembali kepada Allah pencipta. Jadi itulah misi hati Allah gitu. Supaya kalau perjanjian lama difokuskan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu dipulihkan kembali. Dipulihkan kembali kehidupan. Ya, ketika hakim-hakim dibangkitkan, ya, mereka dipakai Tuhan luar biasa ya. Semalam kami PA terus tentang, kita bicara tentang Gideon gitu. Bagaimana Gideon berperang dengan bangsa Midian dan bangsa-bangsa lain gitu ya. Dengan hanya 300 orang. Tujuannya apa? Supaya nama Tuhan ujungnya dipermuliakan. Supaya ketika mereka memenangkan perang, bangsa Israel tidak merasa bahwa oleh karena kekuatan mereka
mereka menang gitu, melawan bangsa-bangsa itu gitu. Tapi supaya apa? Supaya mereka mengerti, hati mereka kembali kepada Allah Sang Pencipta. Jadi itulah dibangkitkan. Ketika memenangkan peperangan, ketika mereka menjadi orang bangsa yang menang gitu, melawan bangsa-bangsa yang menang. Masa pada zaman itu Tuhan pulihkan mereka. Sebelumnya apa? Mereka ditindas, mereka diperbudak oleh bangsa lain. Setiap kali panen, zaman Gideon itu setiap kali istilahnya menabur masa tuayan, mereka dijarah sama bangsa lain, ditindas, mereka hidup di dalam kemiskinan, mereka hidup di dalam ketakutan. Dan Tuhan pengen pulihkan, maka Tuhan bangkitkan Gideon. Tuhan pengen pulihkan, maka Tuhan bangkitkan Yefta, gitu, dan lain sebagainya. Pada zaman raja-raja seperti itu juga. Ketika rajanya menyembah kepada Allah, maka Allah membuat kondisi kerajaan tersebut jadi kerajaan yang luar biasa. Tapi ketika mereka tidak menyembah kepada Allah, maka ada banyak bangsa yang menindas mereka. Seperti itu yang terjadi. Kenapa Tuhan izinkan itu? Karena Tuhan pengen semua manusia datang kepada. Nah, jadi waktu kita bicara misi, Bapak Ibu, ketika kita lihat kondisi sekolah kita, misalkan yang sekolah pelajar, ada kalau dulu ini saya cerita ya pengalaman saya waktu masih pelajar. Jadi waktu saya masih SMP, saya di SMP Katolik, gitu ya. Nah, SMP swasta Katolik. Nah, di lingkungan SMP saya ini banyak sekolah-sekolah lain, gitu. Jadi kalau saya sekolah di Jawa Barat ya, di Kota Bandung tepatnya, gitu ya. Jadi karena di sana mayoritasnya agama sebelah gitu ya. Jadi kita yang minoritas yang agama Kristen ini ya tanda kutip ditindas, agak bisa dibilang agak dikucilkan lah istilahnya seperti itu. Nah, waktu saya sekolah Katolik gitu ya. Jadi zaman saya sekolah SMP SMA itu ya ada sekolah saya dengan sekolah lain itu seringkali tawuran. Apalagi namanya sekolah kami sekolah Katolik ya. Dan bisa dibilang sekolah saya ini masuk di dalam yayasan Salib Suci ya, kalau di Bandung itu ada yayasan Salib Suci, itu menaungi banyak sekolah, termasuk salah satu sekolah saya. Nah, jadi sekolah tempat saya tinggal waktu SMP itu sekolah Katolik paling buruk gitu ya. Jadi anak-anaknya anak-anak yang buangan istilahnya, termasuk mungkin ya saya termasuk mungkin salah satu orang yang secara kemampuan akademis nggak terlalu baik. Tapi sekalipun sekolah Katolik ini sekolah buangan, ya saya bilang ya sekolah paling buruk lah istilahnya ya, di antara sekolah-sekolah Katolik yang lain ya. Tapi dibandingkan sekolah-sekolah swasta atau sekolah negeri yang kita termasuk sekolah yang cukup baik juga. Tapi karena ya anak-anak yang di sekolah kami ini, karena sekolah Katolik paling buruk ya di Kota Bandung lah istilah. Itu anak-anaknya anak-anak yang itu ya yang suka tawuran, ya, ikut geng-geng motor dan lain sebagainya. Dan itulah harus keberadaan saya. Tapi waktu itu saya belum kenal Tuhan, saya belum lahir baru, gitu ya. Jadi ya nggak tahu apa-apa. Tapi ketika harusnya kalau saya mengerti keberadaan saya di situ, saya harus memulihkan kondisi. Bagaimana kondisi sekolah itu tidak lagi menjadi sekolah yang terburuk harusnya. Itulah tugas kita. Waktu kita bermisi, ya tadi saya bilang, poin utamanya kita tahu hati Tuhan bagi kondisi yang jadi dan kita tahu panggilan kita kemana kita dipanggil. Dan tujuannya bukan hanya pemulihan, ya, bukan hanya keselamatan orang-orang, tapi bicara tentang memuliakan nama Tuhan, kemuliaan nama Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita mau buka sama-sama di dalam Efesus 3
ayat 14 sampai 21. Doa Paulus, judul perikopnya, Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Saya bacakan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. 16. Aku berdoa supaya ianya besar, I-nya ya, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam batinmu, dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi Paulus berdoa supaya oleh karena kekayaan kemuliaan Tuhan, kita dikuatkan, diteguhkan oleh rohnya, ya. Ayat 16, ayat 17, ayat 18, dia juga berdoa supaya apa? Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Jadi kita memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam Dia. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Jadi bagi Dia, ujung-ujungnya bagi kemuliaan Tuhan. Kalau kita diselamatkan, kalau kita memahami kasih Kristus, kalau kita dikuatkan, kalau kita berakar di dalam Tuhan, ya, kalau kita mengenal segala kepenuhan kasih Allah itu, gitu, walaupun itu tidak dapat dipahami gitu, sepenuhnya, gitu, ya. Tapi ujungnya apa? Bagi Dia, bagi Allah, kemuliaan. Memang rasa-rasanya istilah ini. Oh, jadi tujuan akhirnya memang bagi Tuhan. Rasa-rasanya seperti kalau saya pernah disampaikan oleh salah satu hamba Tuhan, gitu ya. Waktu menyampaikan firman, dia sampai gini, seperti arogan gitu Tuhan ini. Gitu. Tapi memang iya, itu memang bagi Dia, gitu. Ya memang karena Dia yang berkuasa, karena Dialah yang menciptakan kita. Jadi wajar gitu. Jadi waktu ketika Dia mati datang ke muka bumi ini, gitu ya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, gitu ya, sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal, ya, supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, gitu ya. Jadi Allah betul mengasihi dunia ini, sehingga Dia kirim anaknya. Tapi ada tujuan akhirnya apa? Supaya orang percaya kepadanya dan akhirnya apa? Memuliakan anak. Jadi bagi Dia lagi, memang seperti arogan, betul. Tapi memang betul, karena memang Dialah satu-satunya Allah. Nggak ada yang lain. Wajar. Gitu. Memang seharusnya dan sepatutnya, saya bilang sepatutnya, ya, seharusnya memang Dia yang diberi kemuliaan oleh kita semua. Oleh segala makhluk. Amin ya. Jadi ujungnya bagi Dia. Jadi kalau Bapak Ibu, ya, oleh karena kemuliaan kasih karunia Tuhan, gitu ya, oleh karena Tuhan, kebaikan Tuhan, kita menjadi orang kaya, kita menjadi orang terkenal, ingatlah kekayaan kita, ketenaran kita hanya bagi Dia, bagi kemuliaan. Makanya di 1 Korintus 13 ya, kalau saya tidak salah, bicara tentang kasih. Sekalipun kamu menyerahkan dirimu, gitu ya, kalau kamu tidak memiliki kasih, ya sia-sia, tidak, ya nggak ada gunanya. Gitu.
Artinya apa? Ya memang bagi dia dan memang oleh dia. Jadi kalau kita bisa mengasihi orang semata-mata oleh karena Tuhan. Kalau kita bisa jadi orang kaya semata-mata oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Kalau saya misalkan hari ini saya pergi misi ke daerah, bukan karena saya lebih hebat daripada teman-teman atau ibu bapak, tidak. Kalau saya bisa melepaskan kerjaan saya di Bandung, bukan karena saya lebih beriman daripada bapak ibu, tidak. Tapi oleh karena Tuhan yang memanggil saya, oleh karena Tuhan yang memampukan saya sehingga saya pergi. Jadi tidak ada yang lebih wow atau lebih hebat ketika orang yang pergi misi ke daerah dengan orang yang pergi misi di lingkungan kerja. Tidak lebih hebat itu. Semuanya sama di hadapan Tuhan karena semuanya berasal daripada Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu ya. Kita mau sama-sama buka kembali di dalam Kolose 1 ayat yang ke-24 sampai 29. Kolose 1 ayat 24 sampai 29 saya bacakan. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ayat 25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepadamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi untuk sebuah misi Paulus bilang di sini, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang, ayat 28 ya, tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ayat 9, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam. Jadi untuk sebuah misi yang besar itu, memberitakan Injil, kabar baik kepada banyak orang, Paulus mengusahakan dengan segala tenaga, segala yang diusahakan, dipergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya. Tetap artinya apa? Diawali dari kuasanya, yang besar, dari kuasa Tuhan. Jadi semuanya dari awal dari Tuhan, Paulus terima dan dia usahakan, dipergumulkan untuk supaya apa? Supaya Injil sampai kepada banyak orang, segala bangsa, segala umat Tuhan. Amin ya. Kenapa? Karena ini dibilang rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Ini hal yang luar biasa Injil. Jadi diusahakan itu. Nah, itu bagian kita. Kalau kita, makanya tadi saya sampaikan, kalau kita punya kekayaan, saya tahu bahwa kekayaan itu terima daripada Allah. Kalau saya punya tenaga, semua kekuatan tenaga saya ini semua daripada Tuhan. Karena kalau tidak, ya saya mungkin bisa sakit. Saya bisa mungkin kalau tidak punya kekuatan daripada Tuhan, mungkin saya bisa sakit, saya bisa lelah di tengah jalan dan saya berhenti untuk mengerjakan misinya.
Tapi karena itu berasal dari Tuhan, Tuhan yang menguatkan saya, Tuhan yang memberi kekuatan kepada saya, sehingga saya bisa sampai hari ini untuk memberitakan kabar baik. Dengan segala upaya yang saya bisa, saya punya, apa yang saya bisa lakukan, saya usahakan, apa yang saya punya, saya coba kerjakan. Supaya apa? Supaya Injil itu sampai kepada segala makhluk. Amin, Bapak Ibu ya. Amin. Jadi hari ini saya pengen kita semua mengerti tentang misi ini, bukan hanya bicara tentang pergi ke suku-suku bangsa. Yes, itu pasti ada orang-orang yang panggil ke situ. Tapi ada banyak orang juga yang dipanggil ke Seven Mountain. Kemana? Bahkan jangan nanti saya kan belum sampai Seven Mountain, tidak. Hari ini waktu kita ada sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga bahkan, yang penting kita mengerti hati Tuhan, kita harus mengerjakan misi. Dan mengerjakan dengan apa? Segala upaya, segala usaha. Karena saya percaya Tuhan yang akan memberikan itu kepada kita terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita bisa bagikan itu dengan jemaat. Itulah misi. Kita mau buka sama-sama Daniel 6 ayat yang ke-20 sampai yang ke-29. Daniel 6 ayat 20 sampai yang ke-29 ya. Saya bacakan, nanti ini secara singkat saja, garis besarnya nanti saya ceritakan ini. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, bersuruhlah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, hamba Allahmu yang kesembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ayat 22, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kalah hidupmu. Ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ayat 24, lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Ayat 25, raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan merumukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Ayat 27, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang dikuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ayat 28, dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel itu mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia. Jadi pada zaman pemerintahan Darius ada sebuah perintah supaya menyembah gitu ya, kepada Raja Darius gitu ya. Tapi Daniel tidak, dia menyembah kepada Allahnya. Dan waktu itu ketika ketahuan akhirnya pejabat-pejabat yang iri sama Daniel memberitahukan itu,
Gitu. Dan akhirnya yang tidak menyembah harus masuk ke gua singa, dan Daniel dijebloskanlah ke gua singa. Singkat ceritanya kayak seperti itu. Nah, tapi raja ini kan sayang sama Daniel, raja dari singa. Ya, tadi ayat 20 itu dibicara pagi-pagi gitu ya, setelah dimasukin dalam gua singa, dia mencari Daniel, menemui gua singa supaya apa? Mencari tahu Daniel masih hidup atau tidak. Ya. Dan ternyata Daniel masih hidup. Kenapa? Karena Allah menolong Daniel, mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa. Kira-kira seperti itu. Tapi di ujung itu dibilang gini, ayat 26 dan 27 saya bacakan kembali ya. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Ini. Jadi Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambahlah kiranya kesejahteraanmu. Ayat 27, bersama ini kuberi orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia yang melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Ini luar biasa gitu ya. Raja akhirnya karena kesaksian hidup Daniel, karena Daniel tidak menyembah kepada hal yang lain, hanya kepada Allah saja yang benar. Akhirnya ini menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Raja membuat surat, memberikan perintah, bahkan supaya apa? Orang menyembah hanya kepada Allahnya dan tujuannya apa? Ya, nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Ini Daniel adalah orang yang istilahnya berdiri di gunung pemerintahan. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kita harus hidup kita menjadi kesaksian? Ada satu tujuan Allah, supaya nama Dia dipermuliakan, nama Dia dikenal, sama seperti Daniel. Kalau kita belajar sungguh-sungguh, kenapa? Kenapa yang kuliah, yang pelajar harus belajar sungguh-sungguh supaya tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nggak ada yang lain. Karena itu buahnya. Itulah waktu kita tahu itu dan kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dengan segala upaya, sebenarnya kita sedang mengerjakan misi. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu kita adalah kitab yang terbuka katanya. Jadi orang waktu lihat kita ini Injil yang terbuka itu. Orang lihat kesaksian hidup kita. Jadi dengan segala upaya, segala usaha kita, segala sesuatu yang berasal daripada Allah yang Tuhan berikan. Karena tadi di awal firman Tuhan pertama, Pak, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan Allah. Jadi kita dari Dia, kalau kita punya harta kekayaan dari Dia, kalau kita punya kemampuan dari Dia, kalau kita punya tekad yang besar, itu juga dari Dia. Dan oleh Dia saja, karena Dia mau kita pakai kita. Gitu. Terus bagi Dia juga kemuliaan selama-lamanya. Tujuannya bagi Dia, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Dan ini sudah dikerjakan oleh hamba-hambanya pada zaman perjanjian lama, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya nama Allah disembah dengan benar, supaya kalau terjadi pemulihan di lingkungan sekitar kita, tadinya kehidupannya, ya saya sedikit pernah dengar sebuah kesaksian gitu, atau nanti Bapak Ibu pernah bisa searching di internet ya, di Google atau di YouTube juga ya, boleh, tentang gereja sampah itu ada di Mesir. Ini baru kejadian baru-baru ya, kan tahun
1000 berapa atau tahun zaman Tuhan Yesus, bukan. Ini baru-baru ini, gitu. Tahun 2000-an, 1900 atau 2000-an, gereja sampah itu. Jadi ada seorang hamba Tuhan, suami istri ya, dia dipanggil ke satu daerah di mana lingkungannya yang memang kumuh gitu ya, di tempat, kalau istilah tempat pembuangan sampah gitu. Jadi orang yang tinggal di situ adalah orang yang, kalau di Indonesia mungkin, kalau di Jakarta atau di Bekasi ya, Bantar Gebang gitu ya, tempat pembuangan sampah yang terkenal gitu ya. Atau kalau pernah di Jawa Barat itu Luli Gajah yang terjadi timbunan sampah dan sampai longsor gitu ya. Nah mungkin daerah segitulah di Mesir. Gitu. Tapi hamba Tuhan ini dengan ya Tuhan pakai akhirnya dengan, ya saya nggak tahu, pokoknya singkat ceritanya Tuhan pulihkan dari mulai orang-orang yang dipulihkan. Orang-orang dipulihkan gitu ya, dari macam-macam latar belakang, bukan hanya orang Kristen. Orang ya, di Mesir ini kan nggak hanya orang, bukan hanya orang ya orang Kristen, lebih banyak juga orang latar belakang lain dipulihkan sampai menjadi gereja yang besar. Dan gerejanya kalau saya tidak salah itu di dalam gua atau apa, saya lupa, kalau saya tidak salah. Itu terjadi, dan bukan terjadi pada zaman dahulu waktu Yesus hidup, bukan, tapi terjadi pada zaman hari ini. Dan oleh siapa? Ya ini seorang suami istri, hamba Tuhan yang sudah, kalau saya lihat sudah berumur ya, lebih 40 lebih mungkin. Tapi Tuhan pakai yang luar biasa. Yang tadi ya, bayangin kondisi yang tadinya lingkungannya kumuh, Tuhan pulihkan. Orang-orang yang saya lihat mereka memuji Tuhan dengan antusias gitu ya, di videonya. Itu luar biasa Tuhan. Tuhan pulihkan. Itu yang Tuhan mau. Injil bagi segala makhluk. Jadi kalau hari ini kita di Kota Palangka, di Katingan gitu ya, melihat kondisi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan, itulah bagian kita hari ini sebagai gereja berdoa. Sebagai gerejanya Tuhan mulai beritakan kabar baik kepada segala makhluk. Artinya apa? Ya kalau kita aja tidak bisa membersihkan kos-kosan kita, rumah kita, ya, artinya jangan berharap kita pengen lingkungan kita bersih seperti yang Tuhan harap. Dimulai dari kehidupan kita. Karena itu yang Tuhan mau, pemulihan terjadi. Dimulai dari hidup kita, keluarga kita, lingkungan sekitar kita. Amin Bapak Ibu, mari kita pergi misi. Ya. Nggak perlu jauh-jauh, sekitar kita terlebih dahulu. Mari kita mengerjakan misi. Seperti itu. Minimal dari hidup kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, tempat kita bekerja, tempat kita belajar, di kampus, di sekolah, di perusahaan tempat kita bekerja, atau di instansi tempat kita bekerja. Amin Bapak Ibu, rekan semua. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu saja Tuhan. Kalau pagi hari ini kami mengerti Tuhan bahwa kerinduan hati-Mu Tuhan bukan menjadikan orang jadi orang Kristen, tidak Tuhan. Kami tahu bahwa kerinduan hati-Mu supaya semua orang boleh percaya kepada-Mu, supaya semua orang boleh dibawa kepada-Mu dan hidupnya dipulih. Dan kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami dipanggil oleh. Kami menjadi bagian orang-orang yang dipilih dan dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan yang luar biasa itu. Kami mau Tuhan dengan segala usaha, segala upaya yang segala sesuatu yang kami miliki Tuhan, kami mau mengerjakan. Karena kami tahu apa yang kami miliki, bahkan hidup kami adalah milik Engkau. Dan kami mau pergunakan ini supaya misi, supaya Injil disampaikan kepada segala makhluk. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memimpin kami mengerjakannya.
Engkau yang membawa kami Tuhan antusias melakukannya Bapak. Lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Nah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Yang pertama, hari ini kita bicara tentang bagaimana Tuhan punya misi gitu di dalam hidup kita, dan Tuhan rindu untuk masing-masing kita memiliki isi hatinya Tuhan tadi, yaitu bermisi. Misi kita apa? Kita memberitakan Injil, kita menjadi berkat, dan ketika kita ada di satu tempat, kita menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun kita ada saat ini, mau kita ada di sekolah, kita lagi belajar, kita belajar semaksimal mungkin, kita memberikan yang terbaik, belajar untuk nggak nyontek, nggak pinjam hasil karya atau PR teman. Nah, hal-hal yang sederhana seperti itu kita bisa mulai. Kemudian anak-anak yang ada di mahasiswa, terlebih yang bekerja, kita makin dilatih, dan ketika kita bergerak ke misinya Tuhan, kita boleh makin bersiap. Amin. Kita mau serahkan persembahan syukur. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, saya mengajak setiap kita untuk kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman, untuk kebenaran yang boleh kami dengar. Roh Kudus yang lebih lagi mengerjakannya di dalam Tuhan, dan Kudus Engkau yang pakai hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman, biarlah berkat yang daripada Tuhan, berkat pengenalan akan Engkau Tuhan, itu ditambah-tambahkan atas Wadi dan keluarga Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, dan apapun yang sedang mereka kerjakan. Terima kasih. Kami juga mau menyerahkan persembahan syukur kami, dan kiranya apa yang boleh kami persembahkan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Ini berada Tuhan. Terima kasih Bapak Sorgawi, dan kami mau memberi persembahan pujian sambil persembahan. Saudara-saudari yang ada di rumah
Sebelum kita sampaikan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang pertama kali hadir join secara langsung maupun yang gabung secara Zoom atau online, dipersilakan untuk yang gitu yang hadir secara langsung. Silakan saya mohon kepada Bapak Ibu saudara-saudari rekan kalian yang pertama kali hadir dipersilakan untuk bangkit berdiri dulu. Silakan. Perkenalkan dulu namanya siapa? Terima kasih. Oh iya, nama saya Hendy, saya Pak Besar Hansen, nomor 2. Oh iya, oh iya, jadi nomor 2. Silahkan duduk Bang. Pak Menteri, dan dan Kak Sarah. Kak Sarah jadi nama juga. Oh ya, saya namanya saya nggak asing. Yang tadi sharing juga semua. 98 ikutin. Ya, selamat datang Kakak dan Abang dan adik-adik yang boleh hadir dan langsung yang ada di Palangkaraya Raya. Ya, nanti boleh datang dan join lagi. Ya, terima kasih. Ada lagi yang untuk bisa saya Bang? Kayaknya tadi sih nggak ada ya. Ya, pengumumannya kalau jadwal ibadah raya kita sama memang minggu untuk ibadah itu bisa langsung onsite atau hadir semua secara langsung karena ya kita tahu ya nyawa namanya jaringan dan lain-lain ini macam-macam segalanya. Tapi kalau memang tidak bisa langsung ya gereja paling ini masih menyediakan online, makanya nih agak karena ada TV dan lain-lainnya ya gitu masih di depan karena kita mau fasilitasi jemaat Tuhan yang di rumah juga ya juga tidak bisa hadir langsung. Jam 9 pagi di tempat ini di Majalengka, Palangkaraya. Kemudian untuk jadwal konsel ada beberapa yang berubah. Contohnya yang biasanya ada hari pertama di minggu pertama biasanya hari Selasa itu konsel saja. Nah, itu berubah menjadi hari Rabu
jam 5.30 sore atau setengah 6 sore. Tempat biasanya di rumah kami, keluarga kami di Jalan 6, dan bisa juga di rumah Andreas ya, tempat Bapak Segala yang itu di Pesawat ini. Kemudian ada ibadah domestik atau profesi itu yang biasanya hari Rabu itu kita juga. Jadi yang Rabu diganti jadi ponsel wajar, kami ponsel profesi jam 6.30 malam, kemudian ponsel keluarga dan ponsel mahasiswa sejauh ini masih sama waktunya, sama-sama hari Sabtu. Yang ponsel mahasiswa jam 4.30 sore ya, 4.30 sore, kemudian ponsel keluarga jam 7 malam, ya jam 7 malam sejauh ini. Nanti akan info kembali di saluran perubahan Anda. Kemudian ya itu saja kalau ponsel keluarga, profesi, mahasiswa, pelajar, kemudian hari Jumat ada jadwal doa jemaat yang diadakan setiap hari Jumat malam jam 6.30 atau 18.30 malam, diadakan secara online. Seperti itu, diundang untuk semua jemaat Tuhan, tidak hanya pengurus saja, tapi semua jemaat yang baru pun silakan. Linknya bisa di-share nanti sama kakak-kakak, abang-abangnya, atau yang sudah gabung di jemaat, bisa langsung tinggal klik aja, tenang aja. Nggak perlu lari-lari, tunggu dijemput dulu, tinggal klik aja, boleh langsung ikut doa. Yang tadi, ayo kita mari kita gunakan roh kita, kita berdoa dan doa untuk isi Tuhan, untuk isi Tuhan. Nah, amin. Kemudian yang lain mungkin ada tambahan mungkin Bang. Terima kasih sudah cukup. Terima kasih sudah cukup. Oh, cukup. Oke Bang, ya. Nah, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Saya mengajak kita saudara-saudari umat Tuhan, kita bangkit berdiri. Ya, semua kembali mengajar mengisi Tuhan sepanjang minggu ini dan sepanjang bulan depan. Amin. Kasih semangat dulu, katakan berdiri dan penuh semangat untuk Tuhan di bulan depan. Mempersiapkan diri ya. Dan kita menyatakan diri kita bahwa benar Tuhan dan kemuliaan dalam hidup kita. Bagi dia dalam hidup, bagi dia selama-lamanya. Amin. Bagi dia, bagi dia.
Bapak, kami ucap syukur Tuhan pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang besar, untuk boleh Tuhan nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa Bapak untuk seluruh jemaat-Mu di GKKD Palangkaraya Tuhan. Kami berdoa baik kami yang pelajar, mahasiswa Tuhan, supaya Engkau yang menuntun kami, supaya Engkau yang membawa kami masuk di dalam rencana Allah yang besar Tuhan. Supaya hidup kami yang sudah ditebus oleh Engkau Tuhan, bukan hidup bagi diri sendiri, tapi kami hidup bagi Allah saja, untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang sudah di profesi Tuhan, baik di keluarga-keluarga Tuhan. Terima kasih Engkau yang memberkati kami, sekalipun Tuhan yang kami tahu Tuhan, dunia hari ini digoncang masalah ekonomi, tapi kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, gereja-Mu tidak tergoncangkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, benar Tuhan, kami mau tetap kuat, kami mau tetap berdiri, dan kami mau tetap berpengharapan kepada Tuhan. Engkau yang akan memberkati kami dengan berlimpah-limpah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang mencukupkan, bahkan melimpahkan lebih lagi Tuhan. Sehingga kami boleh berbagi, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biarlah Tuhan sepanjang minggu ini kami diberikan pengenalan yang lebih dalam lagi akan Engkau Tuhan. Diberikan pengertian Tuhan yang lebih dalam lagi tentang kebenaran Injil itu Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Engkau yang menjagai hati pikiran kami, biarlah gereja-Mu terus bersatu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di hari-hari ini yang sedang masa-masa memulai musim penghujan Tuhan, Engkau yang menjagai setiap daerah-daerah yang rawan banjir Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, supaya Engkau yang mulai membenahi daerah-daerah ini Tuhan. Biarlah kehadiran gereja-Mu Tuhan yang boleh berdoa bagi kota dan bangsa Bapa, untuk boleh berdiri bagi kota dan bangsa Tuhan, supaya benar hal-hal yang tidak sesuai dengan kerinduan hati-Mu Tuhan itu dijauhkan Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah dibuat Tuhan daerah-daerah Tuhan tidak banjir lagi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga yang menolong pemerintahan kami, bagaimana pemerintahan kami khususnya Pak Presiden dan Wakil Presiden Tuhan, dan juga jajarannya Tuhan, menteri-menteri Tuhan yang menolong Tuhan, supaya benar diberi hikmat bagaimana mengelola bangsa ini Tuhan, bagaimana mengelola sumber daya bangsa ini Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan juga menjagai setiap instansi ada Tuhan, kepolisian, tentara, TNI Tuhan, kejaksaan, kehakiman Tuhan, dan semuanya Bapak instansi ada di pemerintahan bangsa ini Tuhan. Engkau menjagai kesatuannya, Engkau menjagai Tuhan supaya benar bangsa ini dibawa terus Tuhan, dibenahi Tuhan, hal yang buruk Tuhan singkapkan, hal yang baik Tuhan taruhkan itu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, sepanjang minggu ini kami terus mengalami Engkau Tuhan, mengalami kasih karunia-Mu Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Pertemukan kami di waktu-waktu ke depan Tuhan dengan semakin antusias Tuhan, semakin berapi-api Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa secara khusus buat Bapak Pendeta Pak Roysa Tuhan, dan
Andreas Tuhan akan dalam perjalanan ke Bandung Tuhan, Engkau yang menjagai, Engkau yang sepanjang perjalanan memberikan kendaraan yang baik Bapak di dalam sampaikan ke tempat tujuan dengan tidak kekurangan satu apapun Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah namamu saja yang dipermuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih pelayanannya Ko Adi, terima kasih untuk pelayanannya ya yang di Manjuhan, juga semua yang hadir baik di Manjuhan maupun yang di Zoom. Kami izin live Kota Palangkaraya ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.